Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Image Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini, mari kita bahas cara menentukan simpangan rata-rata dan simpangan baku dari suatu data tunggal. Nah, agar kalian tahu bahwa gimana cara mencari simpangan rata-rata dan simpangan baku. Nah, nanti kita bahas 3 soal ya, untuk menentukan simpangan rata-rata tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, itu ada data 13, 19, 15, 16, dan 12. Nah, sebelumnya perhatikan kita tahu bahwa rumus simpangan rata-rata itu kita tulis SR ya, misalkan SR, simpangan rata-rata, itu sama dengan sigma nilai mutlak XI, data ke I ya, itu dikurangi rata-rata, kemudian dibagi dengan N. N adalah banyak data. Sedangkan simpangan baku, saya tulis dengan simpangan baku, saya simbolkan dengan SB gitu aja ya. SB itu sama dengan akar sigma XI min X rata-rata dikuadratkan, kemudian kita bagi dengan N. Nah, jadi di sini Anda tahu perbedaannya ya. Kalau simpangan rata-rata itu nilai mutlak, kalau simpangan baku itu adalah kuadrat kemudian diakarkan. Nah, gimana penggunaannya? Kita pertama kali harus mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 1 dulu ya. Kita mencari rata-rata. Rata-rata dari berapa? 13, 19, 15, 16, dan 12. Berarti rata-ratanya itu adalah jumlah seluruh nilai 13 ditambah 19 ditambah 16 ditambah 12, kita bagi dengan 13, 19, oh ini masih 1, 15 ya, kita bagi dengan 5. Oke ya, berarti jumlah seluruhnya itu ada 75 dibagi dengan 5. Nah, jadi diperoleh rata-rata itu 15. Gitu ya. Nah, sekarang kita mencari simpangan rata-rata. Kan tahu bahwa rumusnya adalah sigma itu ya, sigma XI dikurangi X rata-rata. Berarti kita cari dulu sigmanya dulu ya. Sigma dari XI dikurangi X rata-rata. Itu berarti jumlah dari data ke I dikurangi rata-rata. 13 dikurangi 15 ditambah 19 dikurangi 16 gitu ya, kemudian ditambah berapa? 16 dikurangi 15 ditambah 12 dikurangi 15 ditambah 15 dikurangi 15. Ini tanda mutlak ya, berarti sama dengan 13 dikurangi 15 itu kan 2 ditambah dengan 4 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 0. Nah, jadi hasil seluruhnya adalah berapa? 10 ya. Oke, 10. Oke ya, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, kita akan mencari simpangan rata-rata. Nah, berarti kalau mencari simpangan rata-rata itu sama dengan sigma ini ya, sigma nilai mutlaknya dibagi N. Berarti kalau kita mencari simpangan rata-rata itu sama dengan jumlah ini, sigma ini ya, 10 dibagi dengan N-nya ada 5, sama dengan 2. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai simpangan baku. Oke, simpangan baku berarti kita mencari sigma dari kuadratnya, selisih kuadratnya. Sigma dari XI dikurangi X rata-rata kemudian dikuadratkan. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan berapa? 13 dikurangi 15 kuadrat ditambah 19 dikurangi 15 kuadrat
kemudian ditambah dengan 15 dikurangi 15 kuadrat, ditambah 16 dikurangi 15 kuadrat, ditambah dengan 12 dikurangi 15 kuadrat. Kalau kita jumlah, ini kan minus 2 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 4. Ditambah, ini 4 kuadrat berarti 16, ditambah 0, ditambah 1, kemudian ditambah 9. Nah, diperoleh hasil 30. Nah, berarti kita peroleh simpangan bakunya itu adalah akar jumlah dari seluruhnya ini ya, itu 30 dibagi dengan 5. Berarti menjadi akar 6. Oke ya, jadi diperoleh simpangan baku itu adalah akar 6. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2 ya. Kita mempunyai data itu 7, 6, 3, 9, 5, 8, 4, dan 6. Nah, kita akan mencari simpangan rata-rata dan simpangan baku. Berarti kita mencari rata-ratanya dulu ya. Oke, kita mencari rata-ratanya dulu. Berarti jumlah dari data semuanya 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 6. Oke, sekarang kita bagi dengan jumlahnya seluruhnya ada berapa itu? 8 ya. Nah, diperoleh jumlah 48 dibagi dengan 8, yaitu 6. Kita akan mencari simpangan rata-rata dulu, berarti kita mencari jumlah dari nilai mutraknya, selisih nilai mutrak ya. XI dikurangi X bar. Oke, ini 7 dikurangi 6 dimutrakkan, ditambah 6 dikurangi 6, gitu ya, ditambah 3 dikurangi 6, ditambah seluruhnya ya. Nanti yang terakhir itu adalah nanti ini 6 dikurangi 6. Nah, kalau kita jumlah berarti ini 1 ditambah 0 ditambah 0. Oh maaf, ini 3 dikurangi 6 berarti kan 3 ya. 1 ditambah 0 ditambah 3, nanti 3 ditambah 1 gitu ya, ditambah 2 ditambah 2 ditambah 0. Diperoleh hasil akhir yaitu 12. Nah, berarti kalau kita hitung simpangan rata-ratanya itu sama dengan jumlah semuanya ya, berarti 12 dibagi N, 12 dibagi dengan 8. Berarti disederhanakan menjadi 3/2. Nah, sekarang kalau kita mencari apa? Simpangan baku, berarti kita mencari ini dulu. XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan dulu ya. Berarti berapa? 7 dikurangi 6, kemudian dikuadratkan, ditambah 6 dikurangi 6, kemudian dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 6, kemudian dikuadratkan, ditambah seterusnya hingga terakhir nanti berapa? 6 dikurangi 6 dikuadratkan. Gitu ya, berarti ada 8 ya nanti ya. Ada 8. Nah, kalau kita jumlah semuanya, berarti 7 dikurangi 6 itu 1 kuadrat berarti 1. 6 dikurangi 6, 0. 0 kuadrat berarti 0 ya. Ini minus 3 dikuadratkan menjadi 9. Lanjutnya 9 juga. Kemudian ada 1. Kemudian ada 4. Nah, data yang terakhir adalah 0. Karena 6 dikurangi 6, 0 ya. 0 kuadrat berarti 0. Nah, berarti diperoleh hasil akhir itu jumlah 1 ditambah 9 ini ya, sampai akhir ini adalah 28. Gitu ya. Nah, sekarang kita mencari simpangan bakunya. Simpangan baku itu kan akar dari jumlah semuanya. Kita bagi dengan N. Berarti akar dari 28
dibagi dengan N-nya ada 8. Gitu ya. Kalau kita sederhanakan menjadi akar 14 dibagi 4. Nah, kemudian kalau kita keluarkan, gitu ya. Kalau kita keluarkan, itu menjadi berapa? 1/4 dikuali akar itu menjadi setengah ya. Setengah akar 14. Nah, jadi diperoleh hasil akhir untuk simpangan baku itu adalah setengah akar 14. Gitu ya. Nah, kan sekarang masih ada satu soal. Nah, sekarang coba Anda kerjakan sendiri ya, sebagai latihan agar Anda bisa lebih paham cara menyelesaikan simpangan baku dan simpangan rata-rata. Oke, dengan cara yang sama ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.